Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafiatus Solihah, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia. Masyarakat asli yang dimaksud di sini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu yang berlangsung di pulau-pulau di Nusantara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi masa revolusi. Kedua, pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama. Ketiga, pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru. Keempat, pelaksanaan demokrasi masa transisi. Dan yang kelima, pelaksanaan demokrasi masa reformasi. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi. Tahun 1945 sampai dengan 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada masa itu, penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi Indonesia belum berjalan baik. Hal itu disebabkan masih adanya revolusi fisik. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, maka dilakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan pemerintah demokratis. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. A. Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. B. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. C. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet ke kabinet parlementer. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal. Proses demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintah, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Kegagalan praktis demokrasi parlementer atau liberal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. A. Dominannya politik aliran. B. Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah. C. Tidak mempunyai para anggota konstituante dalam bersidang menetapkan dasar negara, sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dengan turunnya dekret presiden tersebut, berakhirlah masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia masuk pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin. Masa antara tahun 1959 sampai dengan 1965 adalah periode demokrasi terpimpin. Pengertian dari demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Dominasi presiden, artinya Presiden Soekarno sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. Terbatasnya peran partai politik dan berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Demokrasi masa baru bercirikan pada kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Orde Baru sesungguhnya telah mampu membangun stabilitas pemerintah dan kemajuan ekonomi. Namun, makin lama semakin jauh dari semangat demokrasi dan kontrol rakyat. Pemerintah Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kekuasaan pada tanggal 29 Mei 1998. Pelaksanaan demokrasi masa transisi. Masa transisi berlangsung antara 1998 sampai dengan 1999. Pada masa transisi, banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokratis. Beberapa pembangunan ke arah demokrasi tersebut antara lain
Pertama, keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November pada tahun 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. 2. Adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas. 3. Melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1999 yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik. 4. Terbukanya kesempatan yang luas dan untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Masa reformasi. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2002. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.